Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil berdiskusi dan sekarang minggu kedua kita ada tugas diskusi lagi mengenai konsep manusia dalam Al-Quran dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Eh, untuk jurnal sudah dibaca? Sudah. Berhubung kemarin juga kita sudah perkenalan, kurang lebih kita kan sudah tahu antara satu sama lain ya. Kalau ada yang ingin dibahas pada forum Google Meet sore hari ini, atau bisa saya langsungkan saja pertanyaan saya? Ya, silakan Mas Wiro. Boleh. Oke, yang pertama, menurut kalian itu apa yang membuat Al-Quran itu menjadi penting bagi kehidupan manusia? Monggo, pendapatnya. Mungkin dari Mas Al-Hadi dulu. Oke. Mengapa Al-Quran itu menjadi sesuatu yang paling penting bagi kehidupan manusia? Kalau menurut saya sih, ya Al-Quran memanglah sangat penting bagi kehidupan manusia ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak mengatur tentang tata cara berkehidupan, baik itu dalam hal ibadah, akidah, bahkan muamalah sekalipun. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang paling komplit lah menurut saya, dan sangat penting bagi kehidupan manusia ini. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin ada usul dari rekan yang lain? Saya mungkin. Monggo, Mas Bima, silahkan. Karena Al-Quran itu kan menjadi petunjuk ya, bagi manusia ya, terutama umat muslim. Dan salah satu fungsi Al-Quran sendiri kan yaitu sebagai pemisah hal yang benar dan hal yang batil atau yang buruk kan. Jadi ya sangat penting sekali Quran. Oke, cukup bagus pendapat yang disampaikan oleh Mas Bima. Mungkin ada tambahan dari Mas Farhan atau Mas Fikri? Izin menjawab. Oke, silahkan Mas Fikri. Mungkin menurut saya karena Al-Quran sendiri itu tuntunan bagi umat manusia, khususnya Islam. Kenapa saya sebut tuntunan? Karena Al-Quran itu sendiri bukan hanya berisi tentang hukum, tetapi Al-Quran juga ada tuntunan hidupnya. Contohnya kayak tuntunan mengatur dalam berhubungan baik dengan manusia, atau mengatur tentang warisan atau zakat, ya berhubungan dengan tuntunan kehidupan manusia. Mungkin itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih untuk Mas Fikri pendapatnya. Apa ada tambahan dari Mas Farhan? Saya kira jawaban saya ya sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa ada pembahasan yang lain mengenai jurnal diskusi pada minggu ini? Silahkan dikeluarkan unek-uneknya biar bisa dibahas pada forum Google Meet pada sore hari ini.
Oke, mungkin dari saya ada sedikit ya. Itu oh, tentang kewajiban manusia sebagai hamba Allah dan juga kewajiban manusia sebagai atau peran manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, itu. Coba jelaskan mendetailnya gitu. Silahkan mungkin dari rekan-rekan yang ingin membantu menjawab dari pertanyaan Mas Al-Hadi. Ya, saya mungkin izin menjawab ya. Kalau Silahkan. menurut saya kewajiban manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi ini tentu saja sebagai manusia kita itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dan untuk sebagai khalifah di bumi ini, sebagai khalifah kita itu harus selalu berbuat baik terhadap sesama agar tali persaudaraan kita itu tetap terjaga antara satu manusia dengan yang lain. Itu dari saya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari Mas Farhan. Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan. Silahkan dikeluarkan. Mungkin dari Mas Fikri atau Mas Bima? Tidak Mungkin ada. dari saya dulu ya. Oke, silahkan Mas Fikri. Menurut pendapat saya sebagai seorang hamba Allah, manusia harus tunduk total kepada Allah dan menerima secara sempurna yang dikehendakinya. Itu sih kewajiban bagi seorang hamba Allah. Dan benar apa yang disampaikan Mas Farhan tadi tentang khalifah. Sedikit menambahkan, seorang khalifah juga kewajibannya itu mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, terima kasih, itu pendapat saya. Mungkin dari Mas Hiro sendiri ada. Oke, izin menambahkan. Sebelumnya tolong Mas Fikri untuk membantu saya share screen jurnal. Oke. Setauku di jurnal itu di bagian bawah sudah menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai manusia menjadi hamba Allah dan khalifah di bumi ya. Di situ kita dijelaskan adalah kewajiban manusia tentunya adalah untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap mau belajar untuk tumbuh kembang seluruh potensi yang telah dianugerahkan Allah, baik di situ potensi intelektual, sosial, fisik maupun potensi untuk bertauhid, ceramah dan lain-lain. Itu saja. Apa sudah terjawab, Mas Al-Hadi? Baik, ya bisa. Jadi kesimpulannya itu manusia sebagai khalifah itu mencakup tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Sedangkan kalau sebagai hamba Allah yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya gitu ya? Ya, betul. Siap betul, Mas Al-Hadi. Ya, terima kasih. Oke, bisa dilanjutkan ya? Bisa. Mungkin ada permasalahan-permasalahan lain dari rekan-rekan, dari Mas Fikri, Mas Bima maupun Mas Farhan terkait jurnal yang dibahas pada minggu ini. Mungkin dari saya, ya, mangga. Silakan. Mungkin dari Mas Fikri dulu, silahkan. Oke, siap. Dan mungkin dari saya di kalimat
peranan manusia selaku Bani Adam mengacu pada bagaimana upaya untuk menjaga kemuliaan dirinya serta memanfaatkan rezeki pemberian Allah. Nah, dari kalimat ini sangat menarik. Soalnya pada zaman ini, pada era globalisasi ini, terdapat maksudnya orang yang menjaga kemuliaan dirinya itu sering sekali. Malah kemaluannya itu kayak ibaratnya tidak ada rasa malu gitu. Nah, gimana sih atau apa sih rekan-rekan semua gimana cara menghadapi atau gimana contohnya menjaga kemuliaan diri serta memanfaatkan rezeki pemberian Allah? Oke, mungkin dari rekan-rekan ingin membantu menjawab dari Mas Al-Hadi, monggo, Oke. silakan Mas Al-Hadi. Mungkin dari saya untuk menjaga kemuliaan diri itu lebih ke memperkokoh ketauhidan kita kepada Allah ya, memperdalam keimanan kita dan beribadah kepada Allah itu dengan sepenuh hati. Contohnya aja sholat, kan ada ayat menjelaskan sholat tanha anil fahsya'i wa munkar. Jadi sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita udah ngelakuin sholat dengan benar, dengan khusyuk, insya Allah kemaksiatan itu akan jauh dari diri kita. Dan dengan itu, maka kita telah menjaga kemuliaan diri kita. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Sangat baik sekali ya pendapat yang disampaikan oleh Mas Al-Hadi. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ingin membantu menjawab dari persoalan yang disampaikan oleh Mas Fikri. Dari Mas Farhan, Ya, ada? mungkin saya menambahkan jawaban dari Mas Al-Hadi. Contoh lain untuk meningkatkan iman itu juga dengan cara selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita selalu ingat bahwa kita selalu diawasi, didengar oleh Allah, pasti kita saat ingin melakukan hal kemaksiatan itu pasti selalu berpikir terlebih dahulu dan akhirnya tersadar dan menggagalkan rencana kita dalam melaksanakan kemaksiatan itu. Lalu cara untuk memanfaatkan rezeki pemberian Allah itu dengan selalu bersyukur terhadap apa saja yang telah diberi kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu rezeki maupun itu musibah, kita harus tetap bersyukur. Itu dari saya. Oke, terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh Mas Farhan. Mungkin dari Mas Bima, apa ada tambahan? Oke, mungkin nggak ada tambahan ya dari Mas Bima. Apakah jawaban dari rekan-rekan sudah mewakili tentang pertanyaan dari Mas Fikri? Mas Fikri, jawabannya? Ya, cukup mewakili sih. Ya, terima kasih rekan-rekan. Oke. Selanjutnya Mas Al-Hadi sudah, Mas Aldi sudah, Mas Fikri sudah, saya sendiri juga sudah. Mungkin dari Mas Bima atau Mas Farhan ada suatu hal yang ingin dibahas pada forum kali ini. Monggo disampaikan. Oke, silakan dari Mas Bima dulu. Bagaimana ya cara mengembangkan iman dan ilmu secara seimbang? Iman dan ilmu secara seimbang. Oke, jadi pertanyaan dari Mas Bima tadi adalah bagaimana cara kita untuk mengembangkan iman dan ilmu secara seimbang ya? Secara seimbang. Yeah. Mungkin dari saya dulu, cara mengembangkan iman dan ilmu secara seimbang dari saya pribadi adalah dengan tidak pernah menutup diri dengan perkembangan iptek yang semakin maju. Dengan tujuan saya tetap bisa mengembangkan potensi diri
dan menambah ilmu pengetahuan. Tetapi di situ dengan selalu memfilter dari pengaruh yang kurang baik dengan dibentengi iman dan takwa itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, dari Mas Farhan, silahkan. Oke, kalau saya cuma menambahkan sedikit saja. Mungkin cara kita untuk mengembangkan iman dan ilmu secara seimbang dengan sama-sama mempelajari ilmu agama dan juga ilmu duniawi secara seimbang. Jadi, jika kita di kuliahan ini lebih banyak mempelajari tentang ilmu duniawi ya, elektro gitu. Mungkin kita bisa belajar tentang ilmu agama di luar perkuliahan seperti mengikuti pengajian ya dan lain-lain seperti itu dari saya. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Farhan. Di situ intinya kita tetap seimbang antara ilmu duniawi maupun akhirat ya. Nggih, Mungkin ya. ada tambahan dari Mas Hadi maupun Mas Fikri? Oke, kalau dari saya, mungkin antara ilmu dan iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena oh, ada orang yang berilmu tapi tidak memiliki iman, dan juga ada orang yang beriman tapi tidak memiliki ilmu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa iman dan ilmu itu sangat penting. Dan kita fokus beriman saja tanpa memikirkan ilmu itu juga tidak baik, dan begitu juga sebaliknya. Maka seperti kata teman-teman tadi, antara iman dan ilmu itu harus seimbang gitu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Mas Al Hadi. Mungkin ada yang menambahkan dari Mas Fikri atau sudah cukup? Mungkin dari saya cukup, sudah terjawab semua sama rekan-rekan secara ya komplit, sudah terjawab semua menurutku. Oke, bagaimana Mas Bima? Pak, jawaban rekan-rekan sudah mewakili dari pertanyaan yang disampaikan? Sudah menjawab. Oke, bisa dilanjutkan. Mas Farhan belum menyampaikan Iya. permasalahannya ya? Iya. Ada atau enggak ini? Ada satu. Oke, monggo silahkan. Kita diskusikan bersama rekan-rekan. Jadi saya itu tadi membaca apa saja ya, bingung itu terhadap faktor-faktor apa saja yang membuat masuknya pendidikan Islam ke Indonesia itu terhambat. Kok sampai terbelakang pendidikan Islam di Indonesia ini? Itu dari saya. Mas Farhan tadi mengenai faktor yang menghambat pendidikan Islam masuk di Indonesia ya. Ya, Eh, Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin membantu menjawab? Oke, mungkin aku awali dulu ya. Sebentar. Menurut jurnal yang pernah saya baca, pendidikan Islam terhambat di Indonesia itu karena jurnalis Barat yang jadilah akulturasi abnormal antara pendidikan penjajah dengan pendidikan agama Islam, yang di situ melahirkan dikotomi ilmu atau perbedaan ilmu. Dan pada saat itu juga berkembang paham liberalisme, yang secara umum paham liberalisme tersebut mencita-citakan suatu masyarakat dengan dicirikan oleh kebebasan berpikir, menolak adanya pembatasan khususnya dari sektor pemerintah dan agama itu sendiri. Itu dari jurnal yang pernah saya baca. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain? Enggak, itu udah komplit itu jawaban dari Mas Wiro menurut saya sih. Oke, dari Mas Al Hadi cukup. Dari Mas Fikri atau Mas Bima mau menambahkan atau sudah cukup?
Dari Mas Fikri silakan. Cukup, menurutku cukup. Karena pikiran saya juga ke situ, Mas Hiro. Oke. Untuk Mas Bima bagaimana? Mau menambahkan atau sudah cukup juga? Cukup. Satu pemikiran semua ini. Bagaimana untuk Mas Farhan? Apakah jawaban tadi sudah mewakili dari pertanyaan yang Mas Farhan sampaikan di forum ini? Sudah Atau cukup. mungkin dari Mas Farhan juga ada tambahan? Tidak. Sudah cukup menjawab pertanyaan saya tadi. Oke. Ini kan berhubung kita juga ada batas maksimal pembuatan video 20 menit ya. Kita itu kan tadi mulai sekitar 5 menit ke berapa tadi? Ada yang nggak? Seharusnya Sekitar Jam 5 pas 50 aku lihat. kelihatannya. Sekitar 50 ya. Berarti ini sudah bisa kita sudah melebihi malahan ya. iya. Iya. Oke, jadi saya anggap forum pada sore hari ini sudah selesai. Bisa saya akhiri apabila ada kurang lebihnya. Saya dalam menjadi pemandu forum diskusi Zoom sore hari ini saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, ojo metu.